Saya lebih menyenangi berada di ruangan pustaka itu, apalagi saya suka waktu itu saya ambil pojok duduk di bangku-bangkunya yang itu kan, dibanding saya berada di ruang kelas. Kerabat Andalas TV, tanggal 23 April selalu diperingati sebagai Hari Buku Sedunia oleh masyarakat di berbagai belahan negara. Hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang penulis tentang proses kreatif dan bagaimana sesungguhnya menulis buku dan apa manfaat sesungguhnya dari buku itu sendiri. Dan di studio Andalas TV sudah hadir Huda Sondri BS. Apa kabar Huda? Kabar baik, Ruth. Alhamdulillah sehat. Sibuk sekarang? Tidak terlalu sibuk, apalagi saat ini kan musim pandemi, jadi ruang gerak kita agak terbatas. Ya. Namun tetap kita apa yang bisa kita lakukan untuk yang positif kita kerjakan juga. Artinya proses kreatifnya terus berjalan ya? Insya Allah, kalau proses kreatif masih terus, ya terutama saya kan memang ada hobi sedikit menulis sejak masa muda lah, sejak masa kuliah. Ya, bukan sedikit itu namanya, itu udah berlebihan gitu. Tapi kita ingin tahu ya, para kerabat pasti banyak juga yang menulis, yang mendengar nama Sondri BS ini sebagai penulis gitu ya. Tapi kita ingin tahu prosesnya itu memang sejak dari muda atau memang setelah kuliah? Sebenarnya yang lebih intens itu di masa kuliah. Di masa kuliah intens ya? Memang waktu SMA tuh coba-coba juga, karena saya juga coba mengirim misalnya tulisan ke, dulu kan ada koran masuk sekolah KMS. KMS ya. Dikelola oleh Singgalang ya, teman-teman Singgalang, ada Ghost Band, ada macam-macam tuh kan, ada Strawberry, yang senior-senior kita itulah. Tapi saya lebih intens di masa kuliah karena itu juga mungkin secara kebetulan dan nasib saya kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tapi bukan berarti setiap yang kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu hobinya menulis. Hobinya menulis bukan berarti hanya 1, 2, 3. Atau jangan-jangan ada juga yang nggak bisa nulis. Mungkin nggak tahu. Iya, ada juga, mungkin ada karena mungkin secara belajar tata bahasa, secara belajar tentang teori-teori bahasa, sastra mungkin ada ya. Tetapi mungkin karena minatnya kurang sebenarnya di dunia tulis menulis, sehingga kuliah di jurusan itu memang hanya sekedar untuk memperoleh profesi, misalnya sebagai guru di bidang pendidikan bahasa dan sastra. Sedangkan kalau saya lebih menganggap itu sebagai kebetulan yang membantu saya, mendorong saya untuk cenderung menyukai dunia tulis menulis. Ya, karena di situ di jurusan itu kan ada kuliah menulis kreatif namanya, menulis 1, menulis 2, macam-macam itu kan, termasuk membaca kan, ada mata kuliahnya khusus itu. Nah itu kira-kira. Memang karena dorongan dari kampus, termasuk dalam internal diri sendiri ya? Ya, ada semacam stimulus dari kuliah di jurusan itu, tetapi yang lebih istilahnya itu lebih dominan memang motivasi saya sendiri. Motivasi. Entah mengapa saya memang padahal waktu di kampung dulu misalnya tidak terlalu banyak bacaan, tapi saya ketika melihat buku memang tertarik. Berapa ada Intisari, ada buku-buku lama itu di kampung sempat saya baca juga itu. Nah, ketika di kuliah di IKIP, IKIP Padang, saya melihat ada pustaka yang besar, pustaka pusat, namanya pustaka induk di kampus itu.
di samping ada pustaka fakultas, saya mulai menyenangi pustaka itu. Pertama pustaka itu memang yang kecil di dekat Pasca, kemudian dibangun di IKIP itu pustaka yang lumayan besar. Saya kira pada masa itu pustaka pusat itu, pustaka induk IKIP itu termasuk pustaka yang besar untuk di Sumatera Barat. Iya. Bahkan dibanding saya perhatikan koleksi dari di pustaka daerah, saya juga berkunjung ke pustaka daerah di masa itu. Bahkan di Unan juga pernah saya rasanya datang ke sana dari beberapa kampus. Saya lihat lebih lengkap itu pada masa itu ya, pada masa saya awal kuliah tahun 93 itu. Sekarang sudah ada yang lebih besar. Sekarang sudah ada. Pustaka daerah pun semakin bagus sekarang nampaknya kan, semakin koleksinya. Dengan koleksi yang buku yang cukup beragam juga ya. Ya. Nah, kembali soal menulis tadi, saya melihatnya bicara soal minat menulis itu sebenarnya terlebih dahulu bicara soal minat membaca sebenarnya. Minat membaca. Kenapa saya suka menulis? Karena memang di masa itu, sejak awal kuliah itu saya semakin antusias untuk membaca banyak buku-buku. Ya. Baca koran juga. Buku apa saja yang dibaca? Nah, ini sebenarnya di awal-awal itu buku yang saya baca itu pertama mah buku-buku teks sastra yang disuruh oleh dosen kan. Jangan-jangan Wiro Sableng kan? Tidak, ada satu buku yang saya kira banyak penulis itu pasti membacanya di masa-masa muda, termasuk ya Wiro Sableng itu kan buku-buku yang beredar sampai ke kos-kosan kan. Iya, ke kos-kosan. Wiro Sableng, Mirawe dan yang lain-lain itu kan. Iya. Asmar Kopingho gitu kan. Nah, di situ di pustaka itu saya menemukan berapa jilid buku namanya Old Shatterhand. Kisah tentang seorang semacam pemburu tua namanya di Amerika itu mungkin kan. Yang banyak dengan orang suku Indian. Yang terkenal dengan Winnetou. Biasanya kalau orang-orang penggemar bacaan itu pasti membaca itu. Ya kisah-kisah seorang pemburu tua yang istilah itu Dr. Karl May, yang sekaligus dia sebagai penulis, tapi dia seolah-olah dirinya sebagai tokoh di dalam itu. Itu menarik sekali bagi saya. Dia mau menulis itu, menceritakan itu seperti kalau kita baca itu seperti kita hadir di sana. Misalnya dia sebut padang Praire, tempat suku-suku Indian itu. Kemudian ada rel kereta di Amerika itu, kuda segala macam. Pada saat membaca itu kita kok seperti kita ada di situ. Itu hebatnya dia bercerita. Begitu kuatnya tulisannya. Dia sebenarnya bukan sastra bukan sastra dalam artian Ernest Hemingway seperti Garcia Marquez, bukan seperti itu dia. Cuma dia cerita petualangan. Tapi kalau kita membaca, pasti anak-anak muda kalau mau membaca itu senang. Dia ada misteri-misterinya, ada adegan-adegan menegangkannya, apalagi dengan suku-suku Indian tuh kan yang diceritakan sebagai tantangannya berhadapan dengan suku Indian yang macam-macam itu kan. Tradisi, ada kebiasaan primitifnya juga kan, membunuh segala macam. Tapi asik gitu. Nah, itu salah satu yang saya baca sampai 9 jilid bukunya itu kalau nggak salah. Ada di pustaka UNP itu. Sekarang saya nggak tahu, mungkin udah tua buku itu kan, kalau tidak diperbarui. Kemudian saya mulai membaca tulisan-tulisan Gunawan Muhammad, M.H. Ainun Najib, ya. Ternyata ketika saya membaca itu, pikiran saya mulai terbuka. Ternyata banyak ya wawasan di buku-buku ini ternyata. Contohnya salah satu buku MH yang saya baca dan saya terkesan di awal-awal itu, ketika saya tahun 1 kuliah itu, Indonesia bagian dari desa saya. Ketika saya lihat seperti itu, kok MH menulis seperti itu? Mestinya kan desa saya bagian dari Indonesia. Tapi dia balik. Ketika saya baca, ternyata sederhana yang mau dimaksud MH itu, tapi membuka cakrawala berpikir kita. Jadi kalau untuk melihat Indonesia ini, kata MH, lihat saja desa saya, orang-orangnya, perilakunya, pemerintahannya, ya kan. Jadi
pasti ketemu Indonesia di situ. Pasti bisa melihat Indonesia, bisa menyimpulkan Indonesia sebenarnya seperti ini. Gitu. Tidak perlu repot-repot harus mensurvei seluruh Indonesia kan? Iya. Jadi kalau orang kampus ingin riset cukup satu nagari atau tidak tahu kan? Jadi bukan berarti di sininya bermasalah, di sininya tidak bermasalah gitu kan? Nah, jadi itu. Jadi saya sangat antusias di pustaka itu. Jadi boleh dikatakan saya lebih menyenangi berada di ruangan pustaka itu, apalagi saya suka waktu itu saya ambil pojok duduk di bangku-bangkunya yang itu kan, dibanding saya berada di ruang kelas. Ruang kelas itu kesan saya. Pustaka lebih menyenangkan dari ruang kelas. Sangat menyenangkan bagi saya. Bagi saya salah satu refreshing di awal-awal kuliah itu, maklum lah ya, anak tahun 1 kuliah masih galau kan. Iya. Uang kos kadang-kadang tanggung kan. Apalagi belanja. Macam-macam lah kegalauan kita, pengen pulang kampung. Jadi gitu salah satu motivasinya ya supaya menghindar belanjanya dengan saya. Iya. Jadi itu. Jadi saya senang di situ. Saya habiskan waktu agak di sela-sela kuliah. Saya di awal-awal saya cenderung membaca di pustaka itu. Nah, kemudian masuk tahun kedua kuliah, tahun ketiga mulai aktif organisasi kan? Organisasi kampus. Ya. Menulis juga. Tetap menulis. Pertama jadi ketua hima. Kemudian di tahun berapa itu saya diajak karena ada salah seorang dosen kita yang penulis, Pak Aris Effendi Tahar, mau diganto katanya. Karena saya sudah mulai menulis, mengirim tulisan ke Haluan, Senggalang kan? Iya. Senggalang waktu itu. Mau saya akhirnya aktif di Ganto. Akhirnya aktif di Ganto sama ada beberapa rekan yang pernah jadi wartawan juga. Ada Endra Dupa, ada Zulfahmi, ada sampai jadi pejabat juga di situ. Nah, jadi saya tuh tidak lama habis itu kan reformasi. Oh iya. Habis itu pindah jurusan lagi kan. Masuk Mayrin Anderson, Indonesia Utama ya kan, teman-teman kita tuh di Ganto yang orangnya kreatif juga, penulis juga. Atau mendirikan lembaga lain? Belum, itu 99 itu 99, masih yang diajak teman-teman aktivis. Nah, kembali saya katakan tadi, memang ketika saya semakin banyak membaca, saya mulai lihat-lihat buku apa saja yang bisa saya baca di pustaka itu yang menarik. Saya pertama buku sastra, kedua mulai masuk ke saya tengok-tengok filsafat juga kan. Saya lihat-lihat juga buku-buku sejarah, buku-buku politik, demokrasi, mulai saya baca satu-satu yang apa. Di samping itu saya mulai menggemari juga membaca koran. Kalau saya tidak baca koran ketika saya sudah menjadi di kampus Ganto itu kan di Humas itu lengkap koran. Di Humas kampus IKIP itu. Kalau enggak, kita di depan kampus itu ada seorang loper koran. Dia sewakan itu kan 1.000 sekali baca. 1.000 itu berapa waktu kita 200 atau 300 rupiah. Saya baca tuh, apalagi hari Minggu kan. Kan saya udah mulai mengirim tulisan ke media-media media lokal lah waktu itu ya. Media lokal, dan saya coba-coba juga ke Tempo, ke Kompas kan. Walaupun saya tidak seberuntung para penulis yang teman-teman penulis angkatan saya kan. Termasuk yang berapa yang di bawah. Nah, itu jadi memang ketika kita terus membaca, minat menulis itu semakin tumbuh. Jadi salah satu yang saya ingat ada dosen yang penulis juga, sekarang sudah profesor, dosen kita itu Pak Profesor Dr. Hasanuddin WS. Dalam satu kuliah dia pernah menyampaikan, itu selalu saya ingat. Jadi kalau kita mau menulis itu kita memang harus banyak membaca katanya. Karena memori kita, otak kita itu nanti akan menyimpan, merekam seluruh kosakata atau kalimat-kalimat atau informasi yang kita baca itu. Pada saat kita menulis dia keluar lagi. Walaupun mungkin pada saat tertentu dia tidak muncul, tapi kita kan ingat lagi ada tersimpan stok knowledge-nya. Itu. Ada semacam stok, itu semacam kulkasnya, berangkasnya gitu kan. Cadangan pengetahuannya lah. Sip. Seperti itu. Saya kira itu yang disampaikan oleh Pak Profesor Hasanuddin WS pada masa itu. Selalu saya ingat, oh iya, enggak. Pantasan ketika orang menulis itu dia harus juga membaca. Jadi dia tidak mandek kan, selalu ada hal-hal baru. Itu dan memang sampai sekarang saya
memang tidak serajin dulu lagi membaca, tapi saya selalu menyempatkan membaca. Nah, saya kira betul kata orang, dengan membaca buku kita membaca itu, buku itu adalah jendela dunia. Jendela dunia. Nah, itu kan jargon yang sudah sering kita dengar itu kan. Tapi saya buktikan itu. Jadi ketika ini, karena saya suka membaca buku sastra di samping buku-buku politik, ideologi atau filsafat itu kan. Contohnya kalau kita membaca satu novel karya pengarang-pengarang besar dunia itu, sebenarnya kalau saya perhatikan, kita tidak perlu kita cukup membaca satu novel itu untuk mengetahui banyak hal di satu negara atau satu bangsa. Iya kan? Karena begini, seorang penulis sastra, apalagi yang misalnya pemenang-pemenang Nobel itu, mereka tuh sangat pembaca orangnya biasanya kan. Pastilah pembaca. Sedangkan penulis-penulis kita, saya pernah dulu ke rumah Pak Aris Effendi Taha, rumah Pak Wisran Hadi kan, mereka punya buku banyak sekali kan. Nah, apalagi pengarang-pengarang dunia itu kan, sudah bisa. Jadi kita baca satu novel misalnya tentang Cina, itu lengkap sebenarnya. Ada tentang sosialnya, budayanya, ada tentang politiknya, pasti kita temukan di sana. Dalam satu novel itu ya? Satu novel, karena novel itu novel yang sebenarnya berangkat dari riset mereka sebenarnya. Dari riset mereka ya. Sehingga mereka bisa menghasilkan karya yang besar itu kan. Jadi betul bahasa buku itu adalah jendela dunia. Jadi makanya ketika kita jadi kita sudah tahu misalnya suatu saat ya, misalnya kita kan belum berkesempatan nih. Ketika kita membaca novel tentang Brazil misalnya, atau tentang Turki atau Iran itu, saat kita pergi ke sana, saya yakin tuh sudah connect di kepala kita. Oh, ini seperti yang ternyata masyarakatnya memang begini gitu kan. Ternyata budayanya begini, sosialnya begini. Apalagi kalau berbentuk sastra itu, dia menceritakan seperti kisah hidup manusia di situ gitu kan. Jadi langsung dengan kayak kita Laskar Pelangi juga itu. Iya kan. Deskripsi daerahnya cukup kuat itu kan. Kuat. Jadi orang udah tahu ternyata pendidikan di daerah pelosok seperti ini di Indonesia itu kan, kepengetahuan itu. Bukan hanya sekedar kisah kan. Termasuk tentang daerahnya kan. Iya. Contohnya ada satu pengarang besar Indonesia itu seperti Pram itu kan, yang punya tetralogi, dan beliau salah seorang kandidat yang dijagokan orang juga misalnya tuh. Ketika kita baca novel-novelnya itu, tahu kita keadaan Indonesia sebelum kemerdekaan. Oh, ternyata begini orang Belanda, kaum penjajah atau kolonial memperlakukan orang-orang pribumi gitu kan. Nah, itulah istilahnya tuh, banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Nah. Kalau udah sendiri dari berbagai tulisan yang ditulis itu ya, sampai dibukukan, apa yang paling rasanya paling hebat lah gitu kan tulisannya sejak mahasiswa? Kalau saya itu kan dulu, saya di samping menulis artikel lebih cenderung saya menulis sastra ya, puisi. Di suatu waktu saya dikatakan sebagai penyair, suatu waktu saya dikatakan sebagai aktivis. Kan pernah macam-macam lah kalau saya itu kan. Komplit. Nah, puisi memang salah satu yang saya sukai untuk menulisnya. Samping novel, kemudian saya juga lumayan banyak lah menulis artikel-artikel atau opini-opini di koran-koran daerah kan. Nah, opini-opini itu ada di buku kan? Itu sudah dalam bentuk buku digitalnya sudah ada satu ya. Ada yang menerbitkan Rancak Publik. Tapi buku apa namanya itu digital ya. Itu sudah ada. Jadi kompilasi artikel-artikel atau opini-opini saya tentang demokrasi, politik, termasuk juga tentang dikaitkan dengan Minangkabau ya, kekayaan budaya Minangkabau, termasuk soal demokrasinya, soal intelektualnya, dan yang lain-lain, soal ketokohan orang-orangnya kan. Nah, saya kira untuk dunia perbukuan dan literasi ini
kita di Sumatera Barat ini termasuk maju lah sebenarnya. Maju. Kita sering juga mengikuti diskusi-diskusi. Bahkan salah satu yang istilah itu memicu munculnya tokoh-tokoh pergerakan nasional, tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan di Sumatera Barat ini karena bertumbuhnya budaya literasi lah. Seperti misalnya dulu siapa tuh Ajo Suryadi ya yang meneliti, ternyata di tahun 20-an itu banyak penerbitan di Sumatera Barat. Ya, di Padang Ketinggi, Padang, termasuk semacam media-media massa itu kan, banyak dalam bentuk majalah apa. Artinya sangat banyak pula orang yang menulis ya. Banyak orang menulis dan banyak orang yang menyukai dunia penerbitan dan tulis menulis. Itu sehingga muncul banyak orang-orang pintar dari sini kan, waktu itu kan di era banyak penulis kan. Penulis saya banyak di Sumatera Barat. Saya kira salah satu latar belakangnya memang muncul budaya intelektual di Sumatera Barat pada waktu itu. Nah, itu sudah berjalan sampai berapa generasi itu kan. Sekarang juga masih banyak. Nah, sekarang masih kelompok-kelompoknya juga banyak. Ya, tapi penerbit juga banyak juga. Iya. Sekarang di era reformasi mulai kan, coba-coba itu lagi. Tapi memang tidak sedahsyat waktu itu. Kalau dulu itu mungkin karena seluruhnya itu sudah di berapa tahun setelah kemerdekaan itu cenderung agak sentralistik ya. Misalnya penerbitan banyak di Jawa, di Jogja, Jakarta, Bandung gitu kan, Semarang, sehingga daerah ini makin tertinggal. Padahal kalau dilihat historis sebelum kemerdekaan itu di tahun 20 sampai 40 itu Sumatera Barat itu masuk pionir di dunia. Nah, itu juga hal yang menunjang dunia perbukuan sebenarnya, dunia penerbitan kan. Nah, itu. Oke, sebelum kita masuk ke apa itu sebenarnya manfaat dari buku, untuk sementara kita rehat sejenak.